bersama saya Misarul Samrin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hermeneutika, pendekatan hermeneutika, dan lain sebagainya. Pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika adalah metode interpretasi yang digunakan dalam bidang humaniora dan ilmu sosial untuk memahami teks atau fenomena budaya. Dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan logistiknya. Hermeneutika menekankan pada pemahaman mendalam tentang makna dari konteks di balik teks atau fenomena tersebut. Metode ini sering digunakan dalam analisis sastra, filsafat, sejarah, dan studi agama. Pendekatan hermeneutika adalah pendekatan hermeneutika diperdebatkan oleh banyak ahli dari berbagai bidang dan pandangan mereka bervariasi. Namun, beberapa ahli yang terkenal dalam bidang ini diantara lain Friedrich Schmeicheln, dikenal sebagai bapak hermeneutika modern. Schmeicheln menekankan pada pemahaman kontekstual dan interpretasi subjektif dalam pembacaan teks. Selanjutnya yaitu Wilhelm Daltrey. Daltrey mengabalkan hermeneutika sebagai metode untuk memahami pengalaman manusia melalui interpretasi sejarah, sastra, dan budaya. Lalu selanjutnya yaitu Hans Georg Gadamer menyoroti pentingnya proporsional atau prasangka yang dimiliki pembaca dalam interpretasi teks dan mengusulkan konsep dialogikal dalam proses hermeneutika. Paul Richard menekankan pentingnya narasi dalam proses interpretasi hermeneutika dan menyatukan elemen-elemen hermeneutik dalam teori strukturalisme dan fenomenologi. Lalu selanjutnya yaitu Jürgen Habermas. Jürgen Habermas mengembangkan gagasan tentang hermeneutika kritis yang mencoba untuk mengombinasikan pendekatan hermeneutik dengan analisis kritis sosial. Setiap ahli ini memiliki kontribusi yang berbeda terhadap pemahaman dan pengembangan hermeneutika sebagai metode introspektasi. Berikut beberapa teknik umum yang digunakan dalam pendekatan hermeneutika. Pertama yaitu kontekstualisme, yaitu memahami ilmu fenomena budaya dalam konteks historis, sosial, dan budaya yang relevan. Selanjutnya yaitu analis tekstual, menganalisis teks secara mendalam untuk mengidentifikasi tema, motif, dan struktur naratifnya. Lalu selanjutnya yaitu eksegesis atau proses penafsiran teks, terutama teks agama atau filosofi, untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi. Kritik sosial menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menganalisis teks atau fenomena budaya dengan mempertimbangkan dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya yaitu penafsiran subjektif, mengakui peran subjektivitas pembaca dalam interpretasi teks dan memperhatikan pengaruh prasangka, pengalaman, dan latar belakang individu dalam proses interpretasi. Yaitu selanjutnya dialog interaktif untuk memperkuat proses interpretasi sebagai dialog antara pembaca dan teks, di mana pemahaman baru terbentuk melalui interaksi antara dua entitas tersebut. Selanjutnya yaitu analisis konstekstual, memperlihatkan konteks yang melingkupi teks, termasuk konteks sejarah, budaya, politik, dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi produksi dari penerimaan teks tersebut. Selanjutnya yaitu analisis hermeneutik vertikal, memperhatikan aspek-aspek vertikal
dari teks, yaitu dimensi historis dan logistiknya untuk memahami makna yang lebih mendalam. Selanjutnya itu penafsiran simbolis, yaitu memahami simbolisme dan metafoma yang digunakan dalam teks untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi atau implisit. Lalu selanjutnya itu kritik hermeneutik, mengevaluasi dan mempertanyakan proses interpretasi termasuk prasangka dan asumsi yang mendasari untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kritis tentang teks atau fenomena yang diteliti. Nah, untuk menganalisis pendekatan hermeneutik ada beberapa langkah. Pertama yaitu identifikasi konteks. Identifikasi konteks sendiri yaitu memahami konteks historis budaya dan sosial di mana pendekatan hermeneutika itu dikembangkan. Diketahui kontribusi para ahli terkemuka dalam pengembangan pendekatan ini. Selanjutnya itu pemahaman konsep dasar. Pemahaman konsep dasar mempelajari konsep-konsep dasar seperti interpretasi subjektif, dialog hermeneutik, prasangka dan konteks dalam hermeneutika, memahami bagaimana konsep dan membentuk dasar analisis hermeneutik. Lalu selanjutnya itu evaluasi metode dan teknik. Evaluasi metode dan teknik sendiri ditinjau teknik-teknik khusus yang digunakan dalam pendekatan hermeneutika seperti eksegesis, analisis tekstual, dan kritik sosial. Analisislah bagaimana teknik-teknik ini digunakan untuk memahami teks fenomena budaya. Lalu perbandingan dengan pendekatan lain. Perbandingan dengan pendekatan lain, hermeneutika sendiri dengan pendekatan interpretasi lainnya seperti strukturalisme, poststrukturalisme, dan positifisme. Tinjau perbedaan dan persamaan antara pendekatan ini dalam pemahaman teks atau fenomena budaya. Studi kasus mempelajari studi kasus atau aplikasi konteks pendekatan hermeneutika dalam berbagai bidang seperti sastra, filsafat, sejarah, dan studi agama. Analisis berbagai pendekatan ini ditetapkan dalam konteks praktif. Nah, selanjutnya itu kritik dan pengembangan. Tinjau kritik terhadap pendekatan hermeneutika dan usulan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertimbangkan kelemahan dan kekuatan pendekatan ini dalam konteks tertentu. Penerapan praktis, pertimbangan bagaimana Anda dapat menetapkan pendekatan hermeneutika dalam penelitian atau analisis Anda sendiri. Terutama bagaimana pendekatan ini dapat memberikan wawasan baru atau pemahaman yang lebih mendalam tentang teks atau fenomena budaya yang Anda teliti. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya terkait hermeneutika. Jika teman-teman ingin mengetahui tentang beberapa metode penelitian kuantitatif, maka jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen.